Jadi di bisnis MLM itu sangat cocok jika dijalankan secara couple. Tapi kalau impian itu adalah keinginan yang sangat-sangat dalam. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Feni Rose bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Ada Apa dengan Pemirsa, Anda bisa obrol sana, obrol sini, tetapi yang ini bukan sembarang obrolan. Dan hari ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang tentang kekuatan sebuah impian. Ya, saya yakin banyak di antara Anda yang memiliki kekuatan, bahkan mempunyai sebuah impian, dan bahkan impian itu sudah sangat besar, dan Anda yakin itu menjadi kekuatan diri Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus Anda lakukan dengan impian Anda itu, agar impian tersebut bisa menjadi sebuah kenyataan? Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan juga menggali pengalaman dari tamu-tamu saya yang luar biasa yang sudah menjadikan impiannya menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Dan tamunya hari ini istimewa sekali karena kalau biasanya datang cuma satu, tapi langsung saya hadirkan dua-duanya sekaligus karena tamu-tamu ini adalah sepasang suami istri yang dua-duanya sama-sama sukses mencapai peringkat yang sangat tinggi di bisnis MLM Tiansi, dan bahkan semua reward atau bonus yang ada di Tiansi sudah didapatkan oleh beliau-beliau ini. Siapakah mereka? Simak profilnya berikut ini. Saat ini, Louis dan Faye telah merasakan hasil kerja keras mereka. Selain bonus yang besar, mereka juga mendapatkan banyak penghargaan dari Tiansi. Mobil mewah BMW, kapal pesiar, pesawat terbang, hingga villa mewah. Ya, hadirin dan pemirsa, tepuk tangan yang luar biasa untuk pasangan Bapak Louis Tendian dan Ibu Ferawati Hartono. Halo Ibu Fer, silakan duduk. Nah, ini pasangan yang serasi sekali dan bahkan ini luar biasanya dua-duanya bisa mencapai sukses yang sama juga. Ini bisa ya dalam bisnis MLM di Tiansi ini pasangan couple itu bisa mencapai kesuksesan yang sama. Iya, betul. Jadi di bisnis MLM itu sangat cocok jika dijalankan secara couple. Ya, sangat menyenangkan sekali bila kita bisa setiap hari bersama dengan pasangan kita. Berbeda dengan kebanyakan orang ya di luar sana, biasanya suaminya tuh kerja di kantor, istrinya kerja di tempat lain atau bahkan jadi ibu rumah tangga. Sedangkan kalau di Tiansi ini kita bisa bekerja bersama-sama. Kami memiliki waktu bersama yang berkualitas, ya, berbagi impian. Kalau ada masalah kita hadapi bareng-bareng. Juga kami saling menguatkan. Kalau ada yang nolak kami gitu, yang salah mereka gitu. Kita bisa saling menguatkan. Nah, menurut saya itu suatu hidup yang berkualitas yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Nah, kita hari ini membahas mengenai masalah kekuatan impian nih Pak Louis ya. Tapi Pak Louis mungkin bisa menjelaskan apa sih bedanya antara impian dan keinginan? Keinginan itu hanya sekedar ingin aja Mbak Feni. Ya. Jadi banyak orang yang sekedar ingin ya, ingin kaya, ingin mobil, semua juga ingin ya. Tapi kalau impian itu adalah keinginan yang sangat-sangat dalam. Nah, banyak orang yang sekedar cuman sebatas punya keinginan, tapi impian jauh sangat-sangat dalam dan itu menyentuh hati. Misalkan kita membahagiakan orang tua, mungkin mau beliin rumah buat mama, mau beliin mobil buat papa, mungkin mau ibadah haji, atau bagi yang Kristen mungkin ke Lourdes, seperti itu. Sangat-sangat dalam.
Mengapa impian ini penting sekali untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan? Impian itu sangat penting, kenapa? Karena impian itu kan seperti pikiran ya. Ya. Impian, kita mau kita mau memimpikan apa gitu ya. Itu pikiran kita. Nah, pikiran itu biasa kalau kita sudah mikir itu akan diikuti dengan ucapan. Ya. Kalau kita sudah ngucap diikuti dengan tindakan. Kalau sudah kita sering bertindak seperti itu lama-lama jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan jadi karakter. Dan sering kali orang tua yang bijaksana mengatakan bahwa karakter menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita tarik garis dari awal tadi, berarti pikiran kita menentukan masa depan kita. Berarti kalau kita punya impian, kita akan membuat masa depan kita berhasil. Jadi sangat-sangat penting impian kita itu. Tapi penting mana sebetulnya antara impian dengan teknik? Saya sering kali di Unicore ya, kita percaya bahwa faktor impian dan sikap yang positif itu mempengaruhi faktor sukses 95%. Tapi kalau teknis itu hanya 5%. Hanya 5%? Ya, 5%. Nah, masalahnya banyak orang-orang gagal dan orang-orang miskin itu fokusnya ke yang 5%. Masalah teknis. Teknis itu adalah latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, bisa bergaul, punya teman. Itu semua hanya masalah teknis. Tapi kalau orang-orang sukses dan orang-orang kaya, itu fokusnya ke impian. Apa yang mereka mau di masa depan. Jadi intinya kalau orang-orang kaya itu menatap masa depan, dia mau mengejar apa. Tapi kalau orang-orang susah atau orang miskin itu selalu melihat ke belakang. Kalau kita tanya ke depannya mau apa, gelap, karena dia cuma lihat yang di belakang. Itu bedanya kenapa orang sukses bisa sukses, karena mereka punya impian. Jadi tidak melulu memperhatikan fokus pada pada beban yang ada atau faktor teknis, kendala-kendala, tapi lebih kepada ke depan. Betul. Jalannya seperti Iya. apa? 95% loh. 90. Iya, jadi hal teknis itu gampang lah bisa dipelajari. Nggak bisa ngomong ya belajar ngomong, nggak punya teman ya berteman, nggak bisa senyum ya senyum aja, susah banget. Nah, ini pertanyaan untuk Ibu Pepe. Lantas bagaimana cara kita menggali impian? Sebenarnya setiap manusia itu punya impian, Mas Feni. Jadi nggak perlu digali-gali. Cuman masalahnya banyak orang nggak percaya diri, dia nggak merasa bisa mencapai impiannya. Jadi daripada nggak tercapai, mendingan pura-pura nggak punya impian. Tapi kalau di bisnis Tiansi, ya, kita menggali impian orang itu dengan cara kita mengajak mereka ke pertemuan, kita ajak mereka berkumpul dengan orang-orang positif, ya kita ajak mereka dengar kaset-kaset positif, baca buku-buku positif, sehingga mereka merasa yakin bahwa mereka bisa mencapai impian-impiannya itu. Jadi percaya dirinya itu yang ditingkatkan sehingga mereka jadi punya impian. Percaya diri sehingga akhirnya tidak malu atau tidak takut untuk punya impian dan mencapai impian itu. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk. Lantas apa lagi yang harus Anda miliki agar impian Anda yang sudah tergali itu bisa terwujud dan bisa mencapai kesuksesan, atau sikap positif apa yang harus Anda kembangkan? Selain berikut ini, tetaplah bersama kami di Ada Apa Dengan bener nggak sih, Paulus itu sebutannya adalah bocah ajaib. Dulunya nggak punya apa-apa dan secara cepat sekarang jadi orang sukses gitu. Kekuatan sebuah impian. Tadi Pak Luis mengatakan bahwa itu 95% loh syarat untuk mencapai kesuksesan. Masalah-masalah teknis atau kendala itu sebenarnya hanya 5%. Semuanya bisa Anda pelajari kalau Anda mempunyai keinginan yang kuat yang didorong oleh impian yang besar tadi. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu Feve ini. Lantas, kalau kita punya downline nih, gimana caranya kita bisa terus-menerus menggali impian dari downline kita? Mengingatkan kembali. Seperti apa caranya? Pertama tentunya kita harus punya impian dulu. Ya. Kalau kitanya nggak punya impian, bagaimana mau bikin orang lain punya impian? Ya. Nah, kita punya impian, dan biasanya orang-orang yang punya impian itu orang-orang yang antusias. Jadi antusias. Nah, kemudian kita sharingkan impian-impian itu kepada donan-donan kita. Nah, antusiasnya itu akan menular kepada mereka.
sehingga mereka juga jadi punya impian, jadi percaya untuk bisa punya impian. Dan ketika kita meraih impian-impian kita, misalnya kita beli mobil, kita bisa bangun rumah, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, memberikan rumah yang terbaik buat orang tua gitu misalnya, itu kita sharingkan ke mereka bahwa impian kita sudah tercapai, sehingga mereka juga wah semakin yakin impiannya bisa Juga mereka akan capai. tercapai. Dan mereka jadi pengen punya impian seperti yang kita inginkan juga. Saya mau tanya ke Pak Louis nih, Pak Louis, bener nggak sih Pak Louis itu sebutannya adalah bocah ajaib? Betul seperti itu. Kenapa sih sampai ada julukan bocah ajaib itu kenapa? Soalnya orang lihat saya dulunya nggak punya apa-apa dan secara cepat sekarang jadi orang sukses gitu. Padahal mereka nggak tahu latar belakang saya. Saya mulai bisnis seperti ini dari tahun 93 sampai tahun 2000 kere terus. Gagal terus, orang nggak tahu itu. Tiba-tiba tahun 2001 saya memulai bisnis Tiansi ini, langsung tahun 2003 kan langsung masuk majalah Warta Bisnis sebagai pemasar terkaya nomor 1. Jadi orang langsung, oh gila bocah ajaib gitu. Padahal dia nggak tahu 8 tahun kere belakangnya itu. Orang tuh kadang-kadang cuma lihat hasilnya aja, nggak ngeliat prosesnya gitu, susah payah di belakangnya itu. Nah, kemudian Pak Louis punya nasihat nggak atau pesan-pesan untuk orang-orang yang sedang menjalani bisnis MLM tapi sedang broke atau down? Sebenarnya kalau kita bicara down sih sebenarnya gampang aja ya. Ngapain juga down, nggak ada untungnya. Coba kasih tahu saya apa untungnya down. Kalau down itu nggak ada untungnya, ngapain dikerjain? Manusia kan hidup cari untung. Tapi kiat-kiatnya kalau Anda lagi sedang down ya, Anda datangin ke apa-apa Anda yang aktif, datang ke pertemuan-pertemuan. Jadi kita bisa bergaul dengan orang-orang yang lagi semangat. Antusiasme itu menular. Dengerin kaset-kaset yang lagi semangat, Anda pasti akan bangkit lagi. Lama-lama kalau Anda biasakan seperti itu terus, lama-lama Anda nggak bisa down lagi. Mau down nggak jadi, mau down nggak jadi, lama-lama nggak pernah down lagi. Oh, jadi Seperti itu caranya. Jadi lingkungan yang positif itu membantu kita untuk betul tetap sekali. ingat. Jangan jauhi pertemuan yang positif, tapi dekati pertemuan yang positif sehingga kita bisa tertular semangat dari orang-orang tersebut. Tapi bagaimana nasihat Pak Louis ini untuk orang-orang yang jangankan mau datang ke pertemuan, ikut MLM aja udah trauma? Kalau Gimana? kita bicara trauma, coba kita lihat ya, contoh. Thomas Alva Edison menciptakan lampu, ya. Itu ada buku yang mengatakan 2000 kali percobaan, ada yang mengatakan 10.000 kali percobaan. Anda bayangkan, Thomas Alva Edison 2000 kali ya atau 10.000 kali percobaan baru bisa nyala lampu. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison itu trauma, gelaplah kita. Kayak lilin ya. Di studio kita ngobrol gini pakai lilin nanti. Ya. Jadi nggak ada gunanya lah trauma. Buat apa kita harus trauma? Lalu ya, semua orang sukses itu adalah orang-orang yang paling banyak gagal. Bahkan mereka jauh lebih banyak gagal daripada orang-orang yang gagal. Karena mereka banyak mencoba. Kalau orang-orang yang gagal ini nggak pernah nyoba. Terus satu lagi contoh ya, anak kecil ya. Waktu Mbak Feni, waktu kecil, waktu bayi kan kita lihat ya. Kita belajar jalan, ingat ya? Kita belajar jalan, terus kita jatuh seperti itu. Nah bayangin aja kalau bayi trauma coba. Ayo bangun, Susi bangun. Nggak mau trauma. Lah mamanya bingung ya. Susi kenapa trauma? Susinya bilang, mama aja juga trauma. Makanya jangan trauma lah jadi orang, ya. Baik aja. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kita trauma. Iya, tapi kemudian ini banyak sekali orang di luar sana tuh yang baru dengar jalan ke apa sekarang, bisnis MLM tuh langsung stigmanya negatif gitu. Apaan tuh gitu. Iya. Gimana ini? Kalau kita bicara orang negatif, aduh itu mah memang dari sononya ya, kodratnya ya. Gini, saya mau tanya sama Mbak Feni, orang miskin sama orang kaya banyakan mana? Orang miskin. Orang sukses sama gagal? Banyakan orang gagal. Gagal. Berarti orang-orang yang berpikir positif sama orang-orang yang berpikir negatif banyakan mana? Negatif ya? Iya, karena orang sukses itu orang-orang yang selalu berpikir positif, sedangkan orang-orang gagal atau orang-orang miskin itu orang-orang yang selalu kebiasaannya berpikir negatif. Jadi nggak usah diapa-apain mengerusononya seperti itu. Hidup itu seperti piramida. Di puncaknya orang terkaya, di bawahnya orang termiskin. Jumlahnya kelihatan lebih banyak orang yang di bawah. Nah, Mbak Feni saya mau tanya, mau jadi yang di puncak apa yang di bawah? Puncak lah. Kalau mau jadi yang di puncak, gaulnya sama siapa? Ini sama orang yang di puncak juga. Ngobrolnya? Sama yang di puncak. Belajarnya? Sama di puncak juga. Semua main di puncak. Iya. Nah, berarti kalau kita mau belajar ke puncak, dilihat dari modelnya seperti ini aja, mendaki. Mendaki itu susah kan? Iya. Sulit kan? Penuh rintangan, penuh cobaan. Tapi mendaki menuju sukses, betul nggak? Iya. Jadi sulit gitu loh memang mendaki puncak. Tapi kalau kita gaul sama orang-orang negatif, akhirnya kita jadi orang-orang susah di bawah, hidupnya lebih sulit nggak? Ya. Lebih sulit kan? Jadi yang namanya kehidupan itu kesimpulannya gini, sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses.
so what gitu loh. Oh, tepuk tangan untuk Pak Louis. Iya. Jadi untuk orang-orang yang berpandangan negatif, bagaimana cara kita menghadapinya? Kita tidak usah pikirkan orang lain. Yang penting kitanya mau jadi sukses, kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, otomatis akan menular kepada yang orang lain yang negatif, sehingga mereka berubah menjadi positif. Jadi, banyak orang sukses itu adalah orang yang mengendalikan lingkungan. Tapi orang gagal, orang yang dikendalikan lingkungan. Jadi semua kuncinya, jawabannya semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita punya impian, kita akan menularkan impian kita. Kita punya sikap positif, kita akan menularkan kepada orang negatif. Jadi kuncinya bukan di luar, di sini, di kita sendiri. Nah, pemirsa, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda orang yang ingin mencapai kesuksesan, berarti Anda harus selalu terbuka pikirannya untuk menerima sesuatu pelajaran yang baru dan harus bersikap positif. Barangkali itu adalah kunci untuk mencapai impian Anda. Setelah yang berikut ini, tetaplah di Ada Apa Dengan? Perusahaan Tiansi ini pemiliknya punya visi yang besar sekali. Dia motonya aja menyehatkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Mr. Lee Jin Yuan, saya akan bertanya dulu ke Pak Louis. Apa sih Pak Louis yang membuat Pak Louis ini mau bergabung bersama bisnis Tiansi? Saya melihat perusahaan Tiansi ini pemiliknya punya visi yang besar sekali. Dia motonya aja menyehatkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Jadi saya rasa kalau kita bergabung kepada satu perusahaan, sangat penting sekali visi dari pemiliknya. Jadi saya rasa kalau saya ikuti visi beliau, saya rasa kehidupan saya bisa terjamin sampai selama-lamanya. Kalau nggak punya visi, mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana nih kita? Pemimpin kita nggak tahu mau kemana, kita susah ngikutinnya. Kalau ini jelas sekali visinya sangat besar, luar biasa. Baik, kalau begitu langsung saja kita ikuti dan kita simak bersama apa visi dari Mr. Lee Jin Yuan untuk perusahaan Tiansi. Berikut ini. 我是在天津创业，我是一个外地人，单身一人到天津为一个高科技项目，实际上是中国5000年的养生文化的精髓，用现代科技的相结合。但是我创业碰到很多的一些困难和挫折，我毫不放弃。天池发展在中国2年多的时间，发展了一个集团化的公司，创造商业史的一个奇迹。 在直销史的也是创造了一个巨大的奇迹，突破世界直销行业的一个瓶颈。天池的创新理念在这儿就扎根、发芽、结果，真正的在这个期间，天池又走出去考察海外，在30多个国家，越考察我越坚定的信心和信念，我必须要走出去。 为了大家的直销商的一种责任，必须我要率领大家共同向全球发展。在发展的岁月过程当中，我有创新，在这个创新以3网合一、6网互动的新置换理论，在这种基础的支撑，快速的发展，在全球达到190多个国家有业务。 110个国家有分公司建立的分公司，在广大的直销商心目当中，天池是一个创新的公司，是真正的是世界直销行业的领跑者。我更坚定的这种信念和信心，我率领大家在这方面完全
要完全要共同打造一个更好的直销商，一种良好的信念和发展事业的决心。我们是你的战略合作伙伴，帮助你改变人生，实现自我的价值，真正的提升生活的质量。在这种基础，我们打造更多的，形成了百万富翁、千万富翁。在这7年，我们在全球100多个国家，我们用干掉我们的健康物价、信誉更物价，我们唤起了世界的支撑，我们又唤起了世界500强的企业给我们战略联盟，比如美国的辉瑞、美国的微软、比尔盖茨给我们都是战略联盟，共同携手打造天使未来的更好的发展。包括台湾王永庆，包括日本的资生堂，包括金光集团，包括欧莱雅，世界著名的大企业500强的企业，他把他们的品牌拿下，贴天使品牌，真正的 OEM、ODM， 真正联手，我们构建真正的一个为打造未来的发展的明天更好。所以多年如一日，为社会无私的奉献，达到2亿美金。所以我们真正的承担社会公民的责任，我们共同进入世界500强之列。Ya, pemirsa, itulah tadi visi dari Mr. Lee Jin Yuan. Nah, bagaimana setelah Anda mendengarkan visi itu? Nah, berikut ini ada hal yang menarik lagi, yaitu kita akan menggali apa sih yang memotivasi Bapak Louis dan Ibu Fei ini dalam menjalankan bisnisnya dan bagaimana pencapaiannya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ada Apa Dengan motivasi apa yang membuat Bu Fei itu akhirnya mengembangkan bisnis MLM? Hidup yang berkualitas itu kita bebas waktu, bebas uang, dan juga bebas pikiran. Sejak tahun 93, rumah saya kebakaran. Dan tahun 96, papa saya meninggal. telah membuktikan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. In wellness, the greatest and fastest opportunity today lies within network marketing. MLM Tianxi dengan Unicorn akan merubah ekonomi kerakyatan Indonesia. Lewat hari ini, kebangkitan nasional yang kedua telah terjadi. Kita kembali lagi di Ada Apa Dengan MLM. Ada apa dengan Ibu Fei-nya atau motivasi apa yang membuat Bu Fei itu akhirnya mengembangkan bisnis MLM ini? Menurut saya ya, hidup itu kan cuma satu kali, Ya. sebentar lagi. Mesti harus berkualitas dan benar-benar berguna buat orang-orang yang kita cintai. Jadi menurut saya hidup yang berkualitas itu kita bebas waktu, bebas uang, dan juga bebas pikiran. Nah, kalau kurang dari salah satu itu rasanya masih belum lengkap hidupnya. Nah, melalui bisnis Tianxi ini saya bisa meraih ketiga-tiganya. Saya sekarang bisa tiap hari bareng suami saya. Buat apa punya suami nggak pernah bareng kan? Iya, betul. Di sini kami bisa bareng terus, bareng sama anak-anak juga, dan juga saya bisa memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Bisa belikan rumah, bisa belikan mobil, bisa ajak jalan-jalan ke luar negeri. Jadi menurut saya hidup saya sekarang udah sangat-sangat indah dan sangat-sangat berkualitas. Sangat lengkap ya, sudah Iya. sempurna. Dan ini tentu berkaitan juga dengan motivasinya Pak Louis. Kalau tadi Bu Fei bilang motivasinya adalah supaya bisa punya waktu bersama suami, menjalankan bisnis bersama, berbagi bersama. Ini pasti ada kaitannya dengan bisnisnya Pak Louis sebelum terjun ke bisnis MLM nih. Katanya nih Pak Louis ini sempat bisnis panci, betul Pak? Betul.
Bahkan yang jangan sampai ditiru. Bisnis visi dibacakan, Pak. Betul. Lantas apa yang memotivasi Pak Louis sehingga akhirnya bisa mengembangkan bisnis ini? Justru itu Mbak Feni, latar belakang saya aja udah malu-maluin. Jadi kalau orang tanya sama saya kenapa masih muda bisa sukses, malunya udah lewat. Semua yang malu-maluin udah lewat semua. Ya makanya saya bisa sukses di bisnis dengan cepat. Nah, memang dulu saya anak males, anak nggak tidur terus kerjanya, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngapa-ngapain aja ya. Sejak tahun 93 rumah saya kebakaran. Dan tahun 96 papa saya meninggal. Di situ saya berubah total. Saya langsung sadar bahwa hidup ini di tangan saya sendiri. Saya nggak bisa bergantung sama orang lain lagi. Di situ saya berubah 180 derajat. Di situ saya mau punya impian, saya ingin jadi orang yang sukses, jadi orang kaya. Karena saya lihat orang sukses itu dihargai orang. Ya, kaya, sukses itu dihargai orang. Jadi saya mau keluarga saya nggak dilecehkan, keluarga saya maunya dihargai sama orang-orang. Kalau boleh tahu Pak Louis, apa yang sudah dicapai sekarang? Sekarang saya senang mobil ya. Jadi saya sudah beli mobil-mobil impian saya. Saya juga bangun rumah impian saya. Saya juga sudah bebas uang, bebas waktu. Jadi saya mau beli apa aja bisa. Saya mau punya waktu bersama keluarga kapan aja bisa. Saya bisa keluar negeri kapanpun juga. Dan saya bisa ngajak orang tua dan anak-anak saya keluar negeri. Pokoknya satu kata deh, freedom. Satu lagi nih terakhir pertanyaan untuk Pak Louis. Ini ada yang bilang dan bahkan mengatakan, kenapa sih leader-leader MLM Tiansi ini kok terkesan sombong karena suka pamer? Betul nggak sih seperti itu, Pak? Ya, memang di bisnis ini kita harus show ya, lifestyle kita ya. Ya, sepertinya pamer ya. Tapi sebagian orang melihat dari sisi lain, mereka melihat kita sombong. Padahal kita pamer itu karena kita peduli, Mbak Feni. Karena kita peduli kepada mereka yang masih susah hidupnya. Sehingga mereka termotivasi untuk menjadi sukses seperti apa yang kami alami. Nah, kalau di profesi lain, mereka mungkin nggak bisa pamer. Karena mereka nggak bisa diikuti oleh orang-orang banyak. Ya, profesi mereka masing-masing ya sulit untuk diikuti karena profesi lain kan butuh keahlian. Sedangkan kami sukses, semua orang bisa sukses, bodoh, pinter, tinggi, pendek, semua nggak peduli deh latar belakang, semua bisa sukses. Jadi kita pamer itu maksudnya supaya pertama kita peduli, kedua lu juga bisa gitu. Jadi karena di bisnis MLM ini yang salah satu yang penting adalah kita melihat contoh. Betul. Maka pamer di sini dalam arti bahwa ini loh kita bisa mendapatkan seperti ini. Anda juga bisa. Betul sekali. Nah, pemirsa, kekuatan sebuah impian itu 95% syarat Anda untuk mencapai kesuksesan. Tapi bagaimana caranya mewujudkan? Caranya ternyata adalah dengan memiliki sebuah sikap yang positif, bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap yang positif, dan jangan lupa bahwa kalau Anda ingin berada di puncak, Anda harus mengikuti jalan yang mendaki. Terlihat susah, tapi begitu Anda mencapai di puncak, maka Anda akan mencapai apa yang Anda impikan. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang banyak. Tetapi orang-orang yang banyak itu belum tentu mencapai kesejahteraan. Tapi jadilah bagian dari orang-orang yang mempunyai sikap positif dan impian yang luar biasa besar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Femi. Terima kasih banyak. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di program Ada Apa Dengan? Nah pemirsa, setelah Anda mengikuti semua kisah-kisah sukses dan juga apa yang memotivasi tamu-tamu kita yang sukses menekuni bisnis MLM, saya yakin Anda juga sudah termotivasi. Dan ingat sekali lagi bahwa impian Anda yang luar biasa itu hanya akan berhasil bila Anda memiliki sikap yang positif. Dan jadilah bagian dari orang-orang yang sukses dengan bergabung bersama orang-orang yang juga memiliki sikap yang positif untuk bisa yakin bahwa saya juga bisa menjadi sukses. Terima kasih sekali lagi dan saya Feni Rose undur diri. Sampai jumpa.